Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Oke, jadi di video kali ini aku mau menemani teman-teman berjuang ujian P3K tahun 2023, yang mana ini itu sudah ada hilalnya bahwa tahun ini itu akan dibuka lagi P3K khusus tenaga kesehatan, tenaga teknis, kemudian guru. Dan nantinya juga akan ada CPNS. Untuk CPNS-nya ada untuk dosen, kemudian ada juga untuk teknis. Nah, jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube aku, nyalain juga lonceng notifikasinya, sehingga ketika aku upload video, teman-teman itu nggak bakal ketinggalan nih dari video aku yang terbaru. Nah, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama ya teman-teman ya. Di sini ada soal yang pertama seperti ini. Seorang perempuan berusia 21 tahun dirawat di RS dengan keluhan nyeri ulu hati ya teman-teman ya. Sudah 2 minggu. Kemudian tidak nafsu makan, mual juga, muntah dan lesu. Hasil pengkajian, klien itu tampak lemas teman-teman. Lidahnya kotor. Ya, tekanan darah 110/70 mmHg, suhunya 39, pernafasannya 22 kali per menit. Nah, berdasarkan tes Widalnya 1/200. Apakah implementasi yang tepat untuk masalah pasien tersebut? Yang A, melakukan oral hygiene. Yang B, melakukan kompres hangat. Yang C, mengajarkan teknik relaksasi. Yang D, memberikan cairan melalui intravena. Kemudian yang D, memberikan diet lunak dan rendah serat. Nah, kira-kira apa nih jawaban yang tepat nih teman-teman? Pasiennya itu mengeluh nyeri ulu hati sudah 2 minggu. Nafsu makannya berkurang. Kemudian ngerasa mual, muntah, dan lesu. Ya, kemudian didapatkan data juga bahwa lidahnya kotor. Oke, berarti dari hubungannya itu cairannya kurang ya. Padahal di situ suhunya tinggi 39. Positif juga tipes ya, karena Widalnya 1/200. Oleh karena itu, apa nih yang teman-teman harus bisa lakukan? Implementasi apa yang tepat? Ya, dia nafsunya berkurang, nafsu makannya berkurang, otomatis kita berikan cairan melalui intravena. Ya, nutrisinya kurang. Jadi kita perlu untuk menambah nutrisi melalui atau cairan melalui intravena. Nah, kemudian kenapa nggak opsi A, oral hygiene? Dia itu udah nafsu makannya berkurang, mual muntah terus. Kalau kita cuma melakukan oral hygiene, nggak ada cairan yang masuk atau nutrisi yang masuk, sama aja percuma. Ya, kenapa nggak memberikan diet lunak dan rendah serat? Pasiennya udah nafsu makannya berkurang, mual muntah terus, lesu, lemas. Kalau kita cuma memberikan diet lunak dan rendah serat, itu juga nggak ngefek teman-teman. Perlu ada cairan yang perlu kita tambahkan melalui intravena. Atau nama lainnya bisa dengan pemasangan infus ya. Pemasangan infus. Kemudian bisa juga dengan pemberian NB ya, neurobion kayak gitu, supaya dia itu juga nggak lemas lagi, nggak lesu lagi, ada kekuatan lah ya, dayanya itu semakin bertambah karena sudah ada neurobion gitu. Pemasangan infus cairan juga udah masuk. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah dengan keluhan nutrisi yang berkurang. Ini kan nutrisi ya teman-teman ya, nutrisinya kurang, nutrisi kurang. Oleh karena itu kita perlu menambah nutrisi ya. Oke, supaya nutrisinya terpenuhi si pasien tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, memberikan cairan melalui intravena. Oke, gampang banget kan ya teman-teman ya? Gampang, bisa dilanjutkan ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 nih teman-teman. Seorang perempuan berusia 52 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan BAB-nya berdarah. Ada kata kunci BAB berdarah. Hasil pengkajian didapatkan pasien menyatakan darah yang keluar berwarna merah segar. Awalnya sedikit, terasa nyeri skalanya 5. Ya, dia itu mengatakan nyerinya skala 5.
Setelah BAB suka ada yang menonjol keluar dan tidak bisa masuk kembali. Berarti apa? Hemoroid. Ya. Pasien itu tampak cemas. Tekanan darahnya 140/90. Frekuensi nadinya 88 kali per menit. Frekuensi nafasnya 20 kali per menit. Suhunya 37. Kira-kira apa sih masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Kira-kira apa nih teman-teman? Berarti jawabannya yang mana? Apakah kerusakan integritas jaringan, gangguan eliminasi BAB, resiko perdarahan, cemas, atau nyeri? Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Dia itu kan sudah masuk ke penyakit dalam, ya, penyakit bedah dengan keluhan BAB-nya darah, teman-teman. Ya, berwarnanya segar, awalnya sedikit kemudian banyak, gitu kan kemudian. Terasa nyeri skalanya 3, berarti kalau kita mau mengangkat nyeri P-nya, dia itu merasa nyeri saat apa? BAB. Ya, oke. Kemudian karena dia keluhan BAB-nya berdarah, jadi P-nya atau provokasi dia mengalami nyeri karena BAB. BAB-nya darah, BAB darah. Kemudian PEKI kualitasnya apa? Oke, mungkin menusuk ya teman-teman ya. PEKI-R regionalnya di mana? Di area buat BAB. Kemudian anus, kemungkinan anus ya. PEKI-R. Skalanya berapa? 5. T-nya kapan? Apakah dia itu terasa nyeri skala 5? Darah yang keluar berwarna merah. Ya, berarti mungkin hilang timbul. Hilangnya dia kalau nggak BAB, timbulnya ketika BAB. Ini kemungkinan adalah ini tidak disebutkan, ya. Nah, terus dia setelah BAB suka ada yang menonjol ya teman-teman. Dan tidak bisa masuk kembali. Kalau kita mengangkat kerusakan integritas jaringan, harusnya ada jaringan yang rusak. Gangguan eliminasi BAB, apa nih yang terganggu? Apa karena dia harusnya kan keluhan BAB-nya tuh, ya? Oke, bisa nih diangkat keluhan gangguan eliminasi BAB. Karena apa? Resiko perdarahan, iya atau tidak nih teman-teman? Ya. Oke, kemudian cemas bukan nih. Nyeri bisa, ya. Resiko perdarahan, kalau resiko perdarahan itu terus menerus, sedangkan yang ini dia itu hanya keluhan BAB-nya darah. Jadi ketika dia BAB itu berdarah, tapi dia nggak berdarahan terus menerus ya teman-teman ya, karena dia ada hemoroid di sini. Oke, hemoroid ya. Kalau gangguan eliminasi urin, gangguan eliminasi BAB ya. Eliminasi BAB kalau di SDKI itu namanya gangguan eliminasi fekal ya teman-teman ya. SDKI namanya fekal, bukan BAB lagi. Biasanya dia itu akan terjadi penurunan otot, tonus otot, adanya gangguan kognitif, penyalahgunaan laktasi, diare kronis, stres berlebihan. Kemudian biasanya ada gejala atau tanda mayornya, tidak mampu mengontrol pengeluaran feses. Dia kan bisa tidak mampu menunda defekasi, bukan. Jadi dia itu bukan gangguan eliminasi BAB, bukan. Tidak mampu mengontrol, dia bisa feses keluar sedikit-sedikit dan sering. Tidak. Ya, bau feses, kulitnya perineal, tidak. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan gangguan eliminasi BAB teman-teman. Ya, jadinya yang kita angkat utama, apalagi terutama di penyakit bedah adalah nyeri. Diagnosa utama, diagnosa prioritas, karena datanya sudah mendukung, ada skalanya juga ya teman-teman ya. Oke, aku sambil charger iPad ya teman-teman ya, sebentar. Oke, sambil dilanjut nih ke soal berikutnya nih teman-teman ya. Soal berikutnya, kalau ada pertanyaan tulis nih di kolom komentar. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, jadi di sini bimbel P3K perawat batch ke-6 ya, ini sedang dibuka ya teman-teman ya. Dan start bimbel atau kita mulai pembelajaran pada tanggal
1 sampai 30 Juli 2023. Ini full setiap hari itu ada yang teman-teman kerjakan, jadwalnya itu setiap hari ada selama 30 hari full teman-teman bisa mendapatkan materi. Nah, apa aja yang kita bahas? Ada kemampuan teknis, manajerial, sosio, dan wawancara. Kemudian 10 kali pertemuan via Zoom, kuis via website sebanyak 10 kali yang terdiri dari teknis, manajerial, sosio, dan wawancara. Kemudian teman-teman akan masuk ke grup Telegram. Ini grup khusus diskusi, YouTube untuk materi yang di-share dan rekamannya, web untuk teman-teman bisa latihan tryout dan kuis. Materi PDF bahas FR soal P3K, kemudian rekaman Zoom akses selamanya, dan 2 kali tryout via website dan pembahasan. Jadi teman-teman bisa langsung belajar dari channel YouTube aku, bisa belajar dari website khusus peserta bimbel, dan teman-teman bisa akan mendapatkan grup khusus Telegram batch ke-6. Pendaftarannya seharga 150.000. Kalau mau daftar bisa langsung hubungi WhatsApp ini 089988433311. Hanya 11 nomor ya. Atau teman-teman bisa langsung hubungi Instagram aku, hubungi TikTok aku ya. Di situ teman-teman bisa langsung ikutan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung hubungi atau komen di kolom komentar. Langsung regis ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa ikut pembelajaran di batch ke-6 bulan Juli. Oke lanjut. Nah, pembahasan soal berikutnya. Di sini seorang perempuan berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam, mengeluh lemas sejak kemarin. BAB-nya itu 10 kali per hari dengan konsistensi encer, terdapat lendir. Pasiennya itu cemas. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh data tekanan darah 90/50. Nadinya 55 kali per menit, suhunya 38,3. RR-nya 16 kali per menit, balance cairan minus 600. Jadi dia kurang. Ya, cc per jam kerja. Perawat melakukan tindakan kolaborasi pemberian rehidrasi cairan dengan cairan infus NaCl 20 tetes per menit dan memberikan diet oralit. Apakah kriteria hasil evaluasi pada kasus tersebut? Yang A, diare berkurang, yang B, cemas berkurang, yang C, pasien lebih berenergi, yang D, balance cairan seimbang, yang D, tekanan darah meningkat. Kira-kira dengan tindakan tersebut, dia sudah diberikan oralit, sudah diberikan rehidrasi cairan. Kira-kira kriteria hasilnya itu apa? Yang jelas tekanan darah meningkat bukan. Balance cairan kemungkinan, pasien lebih berenergi tidak. Ya. Iya, tapi kurang tepat kalau jawabannya itu. Karena bukan kriteria hasil yang sesuai. Diagnosa utama apa? Dia kan diare, teman-teman. Ya. DX keperawatan yang utama dia adalah diare. Otomatis apa kriteria hasilnya setelah diberikan oralit? Ya udah diarenya berkurang teman-teman. Cemasnya bukan. Karena diagnosa utama diare. Ya. Jadi yang perlu kita atasi di sini kan BAB-nya 10 kali ya per hari, konsistensinya encer. Dengan setelah teman-teman berikan oralit dan sudah diberikan rehidrasi, diharapkan adalah BAB-nya berkurang. Ya, yang bisa diukur adalah apa? Balance cairan bisa diukur. Diare juga bisa diukur, tapi yang lebih cepat adalah yang bisa kita lihat saat itu atau yang bisa kita tanyakan ke keluarga pasien ya, secara langsung adalah diarenya. Dari diare 10 kali jadi berkurang misalnya 5 kali kayak gitu ya. Atau kalau teman-teman pengen balance cairan ya, berarti teman-teman hitung cairan masuk dikurangi cairan keluar, terutama pemberian oralit dan infus kayak gitu teman-teman, serta makanan-makanan yang lain. Oke, jadi jawaban yang paling tepat karena dia diagnosa utamanya adalah diare. Jadi jawabannya untuk bisa menentukan kriteria hasil evaluasi adalah diarenya berkurang. Gampang ya teman-teman ya. Intinya buat teman-teman yang masih bingung dan pengen mempersiapkan ujian P3 ke lebih matang lagi, teman-teman bisa langsung menghubungi WhatsApp aku untuk mengikuti bimbel di sini ya. Oke. Lanjut soal berikutnya. Nah,
Soal berikutnya nih teman-teman. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang penyakit bedah sejak 7 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan data ekstremitas atas dan bawah di sini tidak dapat digerakkan secara aktif. Kulit di sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan. Klien tampak lemas. Hasil pengkajian tekanan darahnya 180/100, tinggi ya. Nadinya 88, suhunya 37, pernafasannya cepat. Apakah tindakan prioritas? Jadi tuh di situ kakinya itu tidak bisa digerakkan. Kulitnya itu ada penonjolan di tulang, tampak kemerahan. Klien lemas. Kira-kira apa? Memberikan kompres hangat, memonitor kulit klien, mobilisasi tiap 2 jam, melakukan masas atau melakukan latihan room. Kata kuncinya apa teman-teman di situ? Pasiennya itu hipertensi. Ya, terus sejak 7 hari yang lalu dia itu dirawat. Hasil pengkajian data ekstremitas atas dan bawah tidak dapat digerakkan secara aktif. Kulit di sekitar area penonjolan itu tampak kemerahan. Berarti intinya karena dia perawatan sudah 7 hari ya teman-teman ya. Kemungkinan adalah mobilisasinya kurang. Ya. Kemudian klien tampak lemah. Ya. Kemudian di situ di kulit itu di sekitar area penonjolan tampak kemerahan, berarti di situ si pasiennya perlu untuk mobilisasi. Jadi jawabannya adalah kata kuncinya yang C. Gampang ya teman-teman ya. Oke, karena dia itu ekstremitas atas dan bawah tidak bisa digerakkan, otomatis kita harus membantu mobilisasi tiap 2 jam. Miring kanan, miring kiri. Ya, supaya di sini kulitnya itu juga yang menonjol, tidak merah. Oke. Lanjut, kalau misalnya ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman ingin ikut bimbel langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Ya. Lanjut. Nah, soal berikutnya, soal terakhir. Seorang perempuan berusia 63 tahun, pensiunan guru, dibawa anaknya ke RSJ. Sudah 3 bulan terakhir, klien tidak mau keluar rumah, selalu menyendiri di dalam kamar. Klien tidak mau makan, tidak mau berinteraksi juga dengan orang lain. 3 tahun yang lalu, istri klien meninggal. Saat pengkajian, klien mengatakan, saya tidak berguna. Saya hanya merepotkan anak-anak saya. Buat apa saya hidup? Nah, apakah isolasi? Apakah diagnosa utama dari kasus di atas? Yang A, isolasi sosial menarik diri. Yang B, defisit perawatan diri. Yang C, gangguan konsep diri berhubungan dengan harga diri rendah. Yang D, resiko tinggi mencederai diri. Yang E, resiko gangguan persepsi sensori karena halusinasi. Tidak ada hubungannya dengan halusinasi. Dia itu intinya menyendiri setelah ditinggal istrinya. Apalagi dia sudah pensiunan guru teman-teman. Klien juga tidak mau makan, ya, tidak mau berinteraksi dengan orang lain juga. Dan 3 tahun yang lalu istri klien meninggal. Jadi kemudian dia ngomong, saya tidak berguna. Saya hanya merepotkan anak-anak. Buat apa saya hidup? Dia bertanya kayak gitu setelah dia mengatakan. Oke, kira-kira jawabannya apa? Defisit perawatan diri? Bukan. Ya. Isolasi sosial menarik diri. Ada kata kunci menyendiri, tapi teman-teman perlu digarisbawahi saat pengkajian. Ya. Oke, gangguan konsep diri. Berhubungan dengan harga diri rendah. Karena dia sudah tidak berguna lagi, sudah pensiun sih. Nah, dia berpikir bahwa akan merepotkan anak-anak. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Gangguan konsep diri berhubungan dengan harga diri rendah. Gampang ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, kalau misal ini alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari kembali apa yang sudah aku sampaikan soal-soal berikut sebelumnya. Terus kalau teman-teman ingin ikut bimbel di aku bisa langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Bisa follow Instagram aku, follow TikTok aku, dan teman-teman yang ingin ikut jangan lupa subscribe juga channel YouTube aku Tias Widirahayu supaya teman-teman gak bakal ketinggalan informasi terbaru, soal-soal terbaru, terupdate juga, dan sesuai FR terbaru di tahun 2023. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku. Dukung terus bisa mencapai 50.000 subscriber di tahun 2023. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.